Saudara sekalian, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bahwa Kristus adalah Raja, pertama-tama kita tentu mengingat tulisan yang diterakan oleh Pilatus dan itu ditaruh di atas kepala Yesus pada waktu dia disalibkan. Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan apa yang ditulis oleh Pilatus itu menjadi semacam pendapat Pilatus mengenai Yesus. Pada waktu ada orang protes kepada Pilatus, dia mengatakan apa yang sudah tertulis tetap tertulis. Kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, ada dua hal yang mungkin pantas untuk kita jadikan bahan permenungan, dan itu datang dari kata-kata Yesus yang direkam oleh Yohanes ini sendiri. Pada ayat 36, di situ dikatakan oleh Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kalau kerajaan Yesus itu bukan dari dunia, lalu dari mana? Jawabannya adalah dari surga. Itulah sebabnya mengapa pada awal Yesus mewartakan Injil, dia sudah mencanangkan kerajaan Allah sudah dekat, atau kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang dibawa oleh Yesus adalah kerajaan surga. Gambar mengenai Allah yang murah hati, itulah yang ditunjukkan oleh Yesus, baik di dalam pengajarannya maupun di dalam segala tindakannya. Maka juga tidak mengherankan bahwa para penginjil mencatat hal yang menonjol di dalam setiap tindakan Yesus. Berkali-kali dicatat, hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Belas kasih kepada siapa? Belas kasih kepada mereka semua yang menderita, kepada semua orang yang sakit, kepada semua orang yang berduka, kepada semua hati yang terluka. Itulah sebabnya mengapa Yesus membawa warta pengampunan, warta pembebasan, warta kehidupan. Dia mengajak semua orang yang mendengarkannya untuk memiliki hati yang damai. Ada banyak cerita mengenai mereka semua yang menderita, yang sakit, entah sekedar sakit demam seperti mertua Petrus, atau sakit bertahun-tahun yang diderita oleh seorang wanita yang dikisahkan sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Atau orang yang buta, atau orang yang lumpuh. Semua orang itu datang mendekat kepada Yesus dan kemudian disembuhkan. Ada peristiwa lain lagi, peristiwa duka. Salah satunya adalah
kisah seorang pemuda di Nain, anak seorang janda yang sudah ada dalam peti dibawa keluar kota. Yesus tidak diminta apa-apa, tetapi hatinya tergerak oleh belas kasih kepada kesedihan janda itu. Maka dia menghentikan usungan jenazah itu dan kemudian menghidupkan pemuda di Nain dan memberikan kembali kepada ibunya. Ada peristiwa lain lagi, yaitu peristiwa kematian Lazarus. Di sana bahkan dikisahkan bahwa Yesus menangis. Lazarus atau keluarga Lazarus itu adalah sahabat Yesus. Dan pada waktu Yesus melihat dan mendengar jeritan hati saudara-saudara Lazarus, ia datang ke kubur, kendati Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Tetapi karena Yesus adalah orang yang memiliki kuasa, karena ia memiliki hati yang dekat dengan Allah, maka dia menghidupkan kembali Lazarus itu. Kalau kita melihat dari apapun yang diajarkan oleh Yesus, mulai dari pada waktu dia mengajar di kota asalnya di Nazaret, dia menjadi lektor dan kemudian mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci ini sekarang terjadi kegenapannya. Dan banyak orang membenarkan dia. Dalam banyak peristiwa lain lagi dicatat oleh para penginjil bahwa pengajaran Yesus itu memiliki wibawa yang luar biasa. Pengajaran yang membawa pencerahan. Orang yang semula tidak mampu memahami misteri kehidupan dan penderitaan, begitu mendengar pengajaran Yesus, mereka lalu mengerti, oh begitu toh seharusnya. Itulah sebabnya mengapa kemanapun Yesus pergi, dia selalu dicari, selalu didekati. Apapun yang dia katakan didengarkan dan ditaati. Dan karena itu juga para elit politik bangsa Yahudi tidak memiliki keberanian, karena mereka mencari-cari kesempatan untuk menjebloskan Yesus ke dalam hukuman. Poin kedua dikatakan pada ayat 37, dia mengatakan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sebagai raja dalam hati banyak orang, Yesus mengatakan bahwa dia mendapatkan tugas utama, yaitu memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan kalau kita membaca lebih lanjut pada ayat 38, di sana Pilatus tergoda dan dia bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Saudara-saudara, mengatakan kebenaran adalah berlaku jujur, berlaku apa adanya, menyampaikan kenyataan, menyampaikan realita. Dan itu kita dapat menjumpai di dalam ayat sebelumnya, dan kita cermati mulai ayat 20.
pada waktu Yesus dihadapkan kepada Hanas, mertua Kayafas, dia mengatakan, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Itu yang dinyatakan oleh Yesus. Jadi orang yang menyatakan kebenaran itu dia terus terang. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak bermain dua muka atau dua kaki. Tidak. Dia selalu mengatakan terus terang. Dan pada waktu dia mengatakan dengan terus terang, maka penjaga yang ada di dekat Yesus menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Lalu yang menarik adalah ayat 23. "Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Jadi menyatakan kebenaran bukan hanya sekedar mengatakan apa adanya dengan terus terang, tetapi di situ diperlukan keberanian. Keberanian mengatakan apa adanya kepada orang yang memiliki kuasa besar sekalipun, seperti Hanas, mertua Kayafas itu. Seperti juga menghadapi Pilatus. Maka kalau kita melihat segala cerita tentang Yesus yang dikisahkan oleh Yohanes, pada akhirnya kita akan memahami bahwa Yesuslah yang menjadi bintangnya. Segala kata yang direkam oleh Yohanes di dalam berbagai macam peristiwa menunjukkan betapa wibawanya Yesus atas mereka semua. Kekuasaan duniawi seperti yang dimiliki oleh Hanas, Kayafas ataupun Herodes dan itu Pilatus tidak punya arti apa-apa. Karena kekuasaan duniawi politis seperti itu seringkali bermain dua kaki, seringkali mencari keuntungan dan membenarkan dirinya sendiri. Dan mungkin juga karena Pilatus sering bermain dua kaki, maka dia bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Kebenaran kita hidup sebagai manusia itu berbeda dengan kebenaran yang menjadi keyakinan para politisi. Hanas, Kayafas, mereka bermain politik, kendati sesungguhnya mereka adalah pemimpin agama. Herodes, dia menjadi raja yang pelin-pelan. Pilatus demikian juga, menjadi gubernur wilayah, tetapi dia seringkali cuci tangan. Kenyataan bahwa ada pemimpin-pemimpin seperti itu, entah itu yang pelin-pelan, entah itu yang cuci tangan, menunjukkan kepada kita bahwa mereka menurut kata-kata Yesus bermain sembunyi-sembunyi. Sementara Yesus sendiri tidak pernah sembunyi-sembunyi. Kalau kamu tidak percaya pada apa yang aku katakan, silahkan tanyakan kepada mereka semua yang mendengarkan pengajaranku. Itu yang disampaikan oleh Yesus, dan itu dianggap sebagai sebuah kekurangan ajaran bagi mereka. Namun itulah konsekuensi keberanian. Kita menjadi murid Yesus Kristus dan menempatkan Yesus sebagai Raja, dan kita setiap Jumat pertama berdoa kepada hati Yesus.
Yesus, rajailah hatiku, supaya hatiku dapat menjadi seperti hatimu, yang memiliki belas kasih, yang memiliki rahmat pengampunan, yang memiliki cinta yang mendalam akan kehidupan. Kerajaan Yesus datang dari surga untuk membawa kehidupan, untuk membawa cinta, untuk membawa semangat di dalam hidup kita semua. Kita berdiri meneguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.